Latar belakangnya, yang pertama, rumah sakit wajib memastikan ketersediaan obat tepat jenis dan jumlah. Yang kedua, pengendalian persediaan adalah faktor biaya terbesar. Yang ketiga, obat bernilai tinggi menyerap anggaran paling besar. Yang keempat, diperlukan pemetaan prioritas stok berbasis nilai konsumsi. Yang kelima, analisis ABC, merupakan seleksi berdasarkan kontribusi nilai. Dalam sistem pelayanan kesehatan, obat merupakan salah satu komponen vital yang harus selalu tersedia, agar proses terapi pasien tidak terganggu. Namun penyediaan obat memiliki konsekuensi finansial yang tinggi, sehingga rumah sakit harus memiliki pengelolaan stok yang efektif. Oleh karena itu, jika seluruh obat diperlukan, maka pengadaan cenderung tidak efisien dan berpotensi menyebabkan kelebihan stok pada obat bernilai rendah, sementara obat bernilai tinggi justru habis lebih cepat. Maka hal ini dapat berdampak pada terganggunya layanan dan meningkatnya biaya penyimpanan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan strategi persediaan yang mampu memprioritaskan obat berdasarkan nilai. Analisis ABC memberikan kerangka sistematis untuk mengidentifikasi obat mana yang menyerap anggaran terbesar dan membutuhkan perhatian pengendalian yang lebih intensif. Maka dengan mengkategorikan obat ke dalam kelompok A, B, dan C, pihak rumah sakit dapat menerapkan kebijakan berbasis prioritas dan memperbaiki efisiensi logistik farmasi. Selanjutnya, urgensi penerapan di rumah sakit. Yang pertama, kebutuhan layanan terus meningkat. Yang kedua, anggaran farmasi mendominasi biaya operasional. Yang ketiga, risiko stock out pada obat kritikal. Yang keempat, efisiensi sama dengan mutu layanan ditambah biaya terkendali. Yang kelima, ABC sebagai alat pengambilan keputusan. Urgensi penerapan analisis ABC di rumah sakit tidak hanya terkait efisiensi anggaran, tetapi juga menyangkut kesinambungan pelayanan kepada pasien. Rumah sakit menghadapi dinamika permintaan obat yang fluktuatif dan tidak semua obat memiliki tingkat urgensi yang sama. Obat-obat berkategori tinggi biasanya memiliki tingkat urgensi klinis dan juga frekuensi penggunaan yang lebih besar. Maka jika tidak dikendalikan dengan baik, risiko stock out atau kehabisan stok dapat terjadi, dan hal ini akan berdampak langsung pada mutu pelayanan. Oleh sebab itu, melalui analisis ABC, manajemen dapat menempatkan fokus pengadaan pada kelompok obat yang paling krusial, sehingga penggunaan anggaran akan menjadi lebih terarah serta proses pengelolaan gudang farmasi menjadi lebih strategis dan berbasis data. Landasan teori, konsep analisis ABC. Analisis ABC pertama kali dikembangkan dari prinsip Pareto yang menyatakan bahwa sekitar 20% dari total item dapat berkontribusi pada sekitar 80% dari total nilai yang digunakan. Dalam konteks logistik farmasi, analisis ini digunakan untuk mengurutkan obat berdasarkan total nilai konsumsi. Item dapat berkontribusi paling besar masuk kelompok A, memerlukan pengawasan ketat, pemesanan lebih sering, dan perencanaan persediaan yang lebih hati-hati. Kemudian, kelompok B memerlukan pengendalian menengah, sedangkan kelompok C berjumlah banyak namun berdampak kecil terhadap total biaya. Dengan membedakan tingkat perlakuan seperti ini, rumah sakit dapat menerapkan kebijakan pengendalian yang sesuai dengan prioritas pemakaian dan risiko klinis. Dari konsep analisis ABC tadi, didapat 5 pokok, diantaranya berbasis prinsip Pareto 80/20, kemudian fokus pada nilai pemakaian tahunan, kemudian item sedikit, yaitu nilai konsumsi sangat tinggi, kemudian ada kelompok A, kelompok B, dan C, dan kontrol berbeda tiap kategori. Dasar regulasi yaitu Permenkes. Dalam konteks regulasi di Indonesia, pengelolaan logistik farmasi tidak hanya merupakan best practice manajerial, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan standar yang diatur pemerintah. Permenkes terkait penyelenggaraan kefarmasian menekankan bahwa fasilitas kesehatan wajib menjamin ketersediaan obat sesuai kebutuhan pelayanan. Analisis ABC menjadi salah satu instrumen teknis untuk memastikan perencanaan yang efisien dan terukur. Melalui pendekatan ini, rumah sakit dapat membuktikan bahwa proses penyediaan obat dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan, bukan sekedar pengisian stok. Dengan demikian, penerapan ABC selaras dengan prinsip tata kelola farmasi modern, yaitu efektif, efisien, dan akuntabel. Pada slide ini terdapat 5 kata kunci, diantaranya acuan mutu layanan farmasi, kedua ketersediaan obat esensial wajib, yang ketiga efisiensi logistik mendukung standar pelayanan, yang keempat ABC yaitu bagian strategis perencanaan farmasi, kemudian praktik baik gudang farmasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber data dan gambaran umum metode. Data berasal dari penggunaan obat dalam satu periode, yang kedua menggunakan nilai konsumsi RP sebagai dasar, yang ketiga diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil, yang keempat hitung kontribusi persenan per item,
Yang kelima, tentukan presentasi kumulatif dan klasifikasi. Proses analisis ABC dimulai dengan mengumpulkan data penggunaan obat dalam periode tertentu, umumnya 1 tahun. Data yang dikumpulkan mencakup nama obat, jumlah pemakaian, dan harga satuan dari data. Ini kemudian diperoleh nilai konsumsi obat, yaitu hasil perkalian antara jumlah pemakaian dan harga satuan. Nilai konsumsi inilah yang menjadi dasar peringkat. Semakin besar nilai konsumsi, semakin besar kontribusi biaya obat tersebut terhadap total keseluruhan pengeluaran rumah sakit. Setelah peringkat ditetapkan, dilakukan perhitungan presentasi kontribusi individual, kemudian presentasi kumulatif. Dari presentasi kumulatif inilah obat didiskualifikasikan ke dalam pengelompokan A, B, atau C, berdasarkan bobot, keuangan, dan prioritas pengendaliannya. Rumus perhitungan yaitu yang pertama, nilai pemakaian sama dengan jumlah harga dikali satuan. Yang kedua, persen kontribusi sama dengan nilai item dibagi total nilai dikali 100. Yang ketiga, persen kumulatif sama dengan penjumlahan bertahap. Yang keempat, klasifikasi A kecil dari 70%, yang B 71 sampai dengan 90%, yang C 91 sampai 100%. Analisis ABC menggunakan perhitungan matematis yang relatif sederhana, namun memberikan dampak signifikan terhadap strategi pengendalian logistik. Langkah pertama adalah menghitung nilai pemakaian setiap obat, jumlah pemakaian dikalikan harga satuan. Setelah itu, kita menghitung persentase kontribusi dengan membagi nilai pemakaian item terhadap total nilai keseluruhan obat, kemudian dikalikan 100%. Data ini kemudian diurutkan mulai dari yang terbesar hingga terkecil. Langkah berikutnya adalah menghitung presentasi kumulatif secara progresif. Hasil akhirnya digunakan untuk klasifikasi. Kelompok A adalah obat dengan kontribusi kumulatif kecil dari 70%, kelompok B antara 71 sampai dengan 90%, kelompok C sisanya hingga 100%. Dengan cara ini, rumah sakit dapat mengetahui obat mana yang harus diprioritaskan dalam pemantauan stok dan kebijakan pengadaan. Dari tabel di samping, didapatkan total pendapatan Rp298.041.280 dengan presentasi total 99,95%. Data tabel di samping merupakan hasil perhitungan analisis ABC yang menunjukkan urutan obat berdasarkan nilai kontribusi finansial terhadap total pengeluaran. Terlihat bahwa hanya 3 item pertama sudah menyumbang lebih dari 60% dari total biaya persediaan kategorisasi A. Ini menunjukkan bahwa sebagian kecil jenis obat memiliki dampak biaya yang sangat besar terhadap pengeluaran rumah sakit. Selanjutnya, obat peringkat 4 hingga 7 masuk ke dalam kategori B, dengan presentasi kumulatif 71,94% sampai 89,88%, sehingga tetap memiliki relevansi dalam pemantauan berkala dan pengadaan terjadwal. Sementara itu, 13 item sisanya masuk ke dalam kategori C dengan kontribusi kecil, namun jumlahnya lebih banyak. Obat kategori C tetap penting secara pelayanan, tetapi dari sisi logistik tidak memerlukan pengendalian pembelian seketat kelompok A. Melalui pemetaan ini, rumah sakit dapat memfokuskan kebijakan pengadaan dan sistem roda kepada kelompok A. Sementara kelompok B mendapat kontrol menengah, dan kelompok C cukup dengan pemantauan reguler tanpa intensitas peninjauan yang tinggi. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, analisis ABC sama dengan alat seleksi pengendalian obat. Yang kedua, fokus pada kontribusi nilai, bukan jumlah item. Yang ketiga, kelompok A menyerap biaya terbesar. Yang keempat, membantu prioritas stok dan pemesanan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan mutu layanan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa metode ABC merupakan pendekatan yang efektif untuk mengelompokkan obat berdasarkan nilai pemakaiannya, sehingga rumah sakit mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran logistik farmasi. Kelompok obat kategori A memiliki dampak terbesar, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam proses pemantauan dan pengadaan. Sebaliknya, kelangkaan obat pada kategori C tidak menimbulkan gangguan signifikan terhadap layanan, sehingga kontrol pada kategori ini dapat dilakukan secara minimal. Dengan penerapan ABC, pengendalian logistik tidak lagi bersifat seragam, tetapi berbasis prioritas dan kontribusi nyata terhadap biaya operasional. Alhasil, rumah sakit dapat mencegah pemborosan stok, meminimalkan risiko kekosongan obat esensial, dan meningkatkan efisiensi kinerja bagian kefarmasian.